Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang salah satu bakat yang ada di Thinking Talent, yaitu bakat futuristik. Bagi Anda yang memiliki bakat kuat futuristik, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk membayangkan masa depan, ya. Kemudian bisa memikirkan masa depan dengan jelas, dan Anda bisa menjadi inspirasi, memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, sebagaimana bakat yang lain, ya, bakat futuristik juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, gitu ya. Dan tentunya ketika bakat kuat kita tidak dipenuhi kebutuhannya, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan, ya, bagi kita. Begitupun dengan bakat futuristik. Nah, apa kebutuhan dari bakat futuristik? Yang pertama adalah kebutuhan untuk memiliki ruang untuk memikirkan masa depan, untuk membayangkan masa depan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan kerja atau organisasi maupun di keluarga, ya, terutama pasangan. Nah, ketika seorang yang memiliki bakat futuristik, gitu ya, mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar, maka dia akan memiliki energi untuk mewujudkan gagasannya itu atau apa yang diimpikannya itu, ya. Nah, ada hal-hal yang harus diantisipasi bagi Anda yang memiliki bakat futuristik, yaitu biasanya karena kemampuan untuk membayangkan masa depan, gitu ya, seringkali tidak yang realitas saat ini tuh terlewati, gitu ya. Maka untuk mengantisipasinya adalah yang pertama, bagaimana harus diiringi dengan usaha yang keras, gitu ya, ikhtiar yang keras untuk mewujudkan gagasan itu. Kemudian yang kedua juga harus dipersiapkan dalam diri Anda ketika gagasan itu, ketika apa yang Anda pikirkan tentang masa depan itu ternyata tidak bisa direalisasikan, ya. Karena yang namanya kehidupan ini kan tidak 100% apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu bisa diwujudkan. Maka kita harus siap, gitu ya, bahwa wilayah kita sebagai manusia itu ikhtiar, bukan menentukan hasil, ya. Maka kita tidak perlu berputus asa, gitu ya, ketika apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan itu tidak bisa direalisasikan. Kita sudah harus siap bahwa memang tidak semua yang kita pikirkan itu bisa direalisasikan. Nah, bagaimana cara supaya bakat ini semakin berkembang, ya? Yang pertama, mulailah kita mendeskripsikan tentang gagasan-gagasan melalui tulisan, gitu ya. Kenapa? Supaya kita sendiri punya gambaran yang jelas, tahapan-tahapan yang akan kita capai dalam mewujudkan gagasan tersebut. Kemudian yang kedua, agar orang di sekitar kita itu memahami gagasan kita. Biasanya kalau gagasan hanya dilontarkan lewat dilontarkan hanya lewat verbal saja, tidak ditulis, itu tidak semua orang bisa memahami dan biasanya akan mudah lupa, gitu ya. Maka ketika ada gagasan, maka tuliskan sehingga kita sendiri tahu, oh, ini gagasan saya, step by stepnya seperti ini, bagaimana dengan realita yang sekarang ada, dengan kemampuan yang saya miliki, apakah bisa dicapai, seperti itu. Kemudian ketika kita memang harus menyampaikan sama orang lain, ya, partner kita jadi lebih mudah untuk melontarkan gagasan itu, dan orang bisa lebih mudah untuk memahami, gitu ya. Misalnya dalam keluarga, termasuk dalam keluarga, ya, ketika kita punya gagasan tentang masa depan anak-anak kita nih, mau kemana arahnya, gitu ya, maka dibuatlah dalam tulisan, gitu ya, dideskripsikan, kemudian kita sampaikan kepada pasangan kita. Kemudian kita pun yang menerima masukan dan lain sebagainya, sehingga ngobrolnya asik, gitu ya, ngobrolnya enak, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sediakan waktu untuk memikirkan, kemudian memilah gagasan mana saja yang paling relevan kita
wujudkan gitu ya. Dan kita pun tentunya bisa mengukur kemampuan kita itu di mana. Atau misalkan gagasan untuk organisasi ini harus terukur kan, apakah gagasan ini memang bisa diwujudkan, apa maslahatnya, apa mudaratnya gitu, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, carilah teman atau komunitas yang bisa diajak untuk mendiskusikan gagasan-gagasan Anda, sehingga semakin kuat gitu gagasan Anda tentang masa depan itu semakin kuat. Kenapa? Karena mendapatkan masukan dari orang sekitar ya. Jadi walaupun kita punya bakat kuat futuristik, kita jangan menutup diri dari masukan orang lain, karena bisa jadi pandangan orang lain itu lebih luas dibanding kita gitu ya. Kemudian bakat futuristik ini akan lebih memiliki memiliki powerful lah ya, ketika Anda memiliki bakat kuat connectedness. Karena di connectedness ini kan pintar untuk mengkait-kaitkan gitu ya, menghubung-hubungkan. Nah, maka ini akan mengokohkan apa yang akan Anda capai di masa depan. Ya, dengan dukungan bakat ini, Anda akan tahu nih kondisi di masa depan itu seperti apa, mana yang bisa ditepuh gitu, mana yang tidak. Juga dengan didukung juga oleh bakat strategik ya. Nah, dengan bakat strategik dan arranger itu Anda bisa memilih jalan yang paling bisa dicapai untuk mewujudkan gagasan itu. Itu mungkin tentang bakat futuristik. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.